Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hasan Basri. Oke teman-teman, ini adalah tips yang ketiga ya, dalam proses setup environment dalam persiapan teman-teman untuk belajar pemrograman berbasis web dengan modul MSIM 4309. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Vue.js-nya sendiri ya, bagaimana tips-tipsnya. Nah, untuk membahas Vue.js-nya sendiri, kita membutuhkan beberapa tools ya, yaitu Visual Code Studio, terus juga Node.js, kemudian kita juga butuh Vue CLI dan Vite ya. Dan kita juga butuh extension Vue DevTool. Tapi extension ini tidak kita install di dalam Visual Code Studio, tetapi kita install di dalam browser yang kita gunakan ya. Nah, untuk kegunaannya mari kita langsung saja ya teman-teman ya. Selanjutnya saya akan memberikan tip bagaimana cara menggunakan Vue.js yang terkini ya. Kita bisa menggunakan Vue.js 3, kita bisa menggunakan CLI. Oke, langsung saja kita prakteknya. Oke, mungkin teman-teman sudah mempelajari ya bagaimana cara menggunakan Vue ya. Di mana teman-teman membuat sebuah file JS dan lainnya ya, sesuai dengan arahan yang ada di modul. Nah, kita sekarang akan memberikan tips bagaimana membuat project Vue menggunakan CLI. Baiknya kita buat sebuah folder baru ya. Di sini misalkan belajar Vue. Kemudian kita bisa arahkan di bagian terminalnya, di bagian git bash-nya. Nah, untuk menggunakan Vue, pertama-tama kita harus install dulu Vue secara global, yaitu menggunakan npm install add Vue CLI. Kita tunggu prosesnya. Oke, setelah selesai proses instalasinya, kita bisa membuat project Vue-nya dengan cara Vue create, terus nama projectnya, misalkan di sini Vue pertama ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang perlu teman-teman isikan, di mana teman-teman mau menggunakan Vue versi 2 ataupun Vue versi 3. Kita bisa pilih yang Vue versi 3 yang terbaru. Oke, setelah prosesnya selesai, kita bisa melihat bahwa kita mempunyai beberapa folder dan beberapa file tambahan konfigurasi ya, dimana kita sudah disediakan beberapa tempat untuk membuat kode ya. Nah, dalam menggunakan Visual Code Studio juga, kadang kita diberikan sebuah rekomendasi ya, apakah kita akan menginstal Vue Official Extension untuk Vue.js-nya. Kita bisa install ataupun kita bisa melihat dulu rekomendasinya di sini, Vue Official.
itu dari Vue.js-nya. Kita bisa install juga Vue-nya. Proses selanjutnya untuk running project Vue kita yaitu dengan cara masuk ke cd, terus juga ke project kita, lalu kita ketikkan npm run serve. Nah, di sini kita disediakan sebuah link ya, kita bisa kontrol terus klik, maka akan langsung menuju ke dalam browser kita, dan ini adalah halaman pertama kita ya. Dan satu lagi sebuah extension yang harus kita install di dalam browsernya yaitu Vue DevTool ya. Kita bisa install dengan mengunjungi Chrome Store, kita cari Vue DevTool. Nah, kita bisa gunakan Vue DevTool yang ini ya, langsung dari vuejs.org-nya. Nah, di sini kita akan melihat ketika halaman ini tidak dibuat dengan Vue, maka extension Vue.js-nya tidak aktif, tetapi ketika dibuat dengan Vue, dia langsung aktif ya. Nah, kita juga bisa melihat state dan lainnya, state from dari Vue-nya melalui inspect elemen. Kemudian di sini ada menu tambahan yaitu Vue dari extension yang kita install. Oke, proses yang terakhir kita akan mencoba menggunakan Vite ya. Kita bisa buatkan sebuah folder baru, belajar Vue menggunakan Vite. Kita masuk ke terminal baru, terus kita masuk ke dalam foldernya, belajar Vue menggunakan Vite. Untuk membuat project Vue menggunakan Vite, kita bisa ketikkan npm create Vite at let's, terus nama projectnya misalkan Vue Vite template Vue. Kita tunggu sampai proses selesai. Install beberapa package ya. Nah, di sini di dalam Vue, di dalam Vite ini, selain kita bisa membuat project Vue, kita juga bisa membuat project yang lainnya seperti React, Angular dan lainnya. Kita pilih yang Vue, terus kita pilih bahasanya menggunakan JavaScript dulu. Nah, proses instalasi selesai. Untuk menjalankannya, kita bisa ketikkan cd masuk ke project kita, terus ketikkan npm install untuk menginstalasi beberapa dependensi lainnya. Nah, setelah selesai, kita bisa ketikkan npm run dev untuk menjalankan project kita.
Nah, di sini kita dapatkan localhost dengan port 5173. Kita klik. Nah, seperti ini tampilan dengan feed ya. Nah, jadi perbedaan antara view CLI dengan feed adalah biasanya view CLI itu sangat cocok untuk project-project yang skalanya besar, teman-teman ya, dengan banyak konfigurasi bawaan. Sementara untuk feed sendiri itu alat pengembangan yang lebih cepat daripada CLI ya, dan lebih modern. Ini lebih cocok untuk Vue versi 3 dengan kecepatan pengembangan yang tinggi. Jadi jika teman-teman hanya ingin membuat sebuah project sederhana, teman-teman bisa gunakan Vue. Tetapi jika teman-teman ingin membuat project skala besar, teman-teman bisa gunakan Vue CLI. Oke, sekian tutorial tambahan dari saya. Teman-teman bisa explore lebih dalam, lebih luas mengenai beberapa tools ataupun extension tambahan, sehingga teman-teman bisa menguasai pemrograman berbasis web ini dengan cepat dan dengan baik ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat untuk belajar.